Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sejarah tentang teori uncertainty management. Teori uncertainty management atau singkat sebagai AUM dikembangkan oleh William B. Goody Kunz pertama kali pada tahun 1985 dengan perhatian awal tertuju pada proses komunikasi efektif dalam kelompok. Secara resmi, teori ini diperkenalkan dengan label AUM pada tahun 1993. Pada perkembangannya, teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian diri seseorang dalam konteks komunikasi antar budaya. Baik, di sini ada pengertian uncertainty management theory, di mana pengertiannya itu adalah teori yang didasarkan pada uncertainty reduction theory atau yang disingkat sebagai URT yang diperkenalkan oleh Berger dan Calabrese pada tahun 1974. AUM adalah teori yang terus berkembang yang didasari oleh pengamatan perilaku manusia dalam situasi sosial. Contoh kasus dalam lingkungan teori AUM ini atau yang disebut sebagai uncertainty management. Yang pertama itu adalah seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, orang asing terlalu memandang berlebihan tentang perbedaan budaya. Mereka kemudian cenderung melebih-lebihkan pengaruh identitas budaya pada perilaku orang dalam masyarakat asing, sehingga dapat mengaburkan perbedaan individu. Yang kedua itu ada lagi contohnya, memahami adaptasi budaya pada pelajar di luar negeri. Banyaknya masalah yang disebabkan oleh kegagalan adaptasi budaya serta kurangnya persiapan terkait bahasa dan budaya setempat sebelum seseorang berangkat ke luar negeri menjadi latar belakangnya. Pelajar Indonesia adalah salah satu contoh yang akan menjadi fokus bagaimana pengalaman adaptasi mereka untuk berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan yang baru. Adapun kelemahan teori uncertainty management ini atau yang disingkat sebagai AUM, kelemahannya itu adalah melalui kritik yang diajukan pada YIM tahun 2010 menyebutkan beberapa kelemahan dari teori AUM ini terdapat di beberapa bagian. Yang pertama itu sifat hubungan dalam komunikasi antar budaya kurang menjadi perhatian teori ini. Teori ini kurang memperhatikan bahwa dalam hubungannya yang sudah dibangun untuk jangka panjang, beberapa kesalahan dalam berkomunikasi dapat ditoleransi. Yang kedua, tujuan dalam komunikasi antar budaya untuk setiap budaya tidak sama dengan menggunakan efektivitas sebagai tolak ukurnya. Efektivitas komunikasi pada budaya tingkat tinggi tidak sama dengan budaya tingkat rendah. Hal ini yang menyebabkan teori ini perlu diperhatikan penggunanya dalam menilai satu kelompok budaya. Yang ketiga itu kurangnya perhatian terhadap reaksi penerima pesan, menjadikan teori ini kurang tepat untuk digunakan dalam menjelaskan proses interaksi antar budaya. Efektivitas komunikasi yang menjadi perhatian dalam teori ini sebetulnya kurang menitik beratkan pada konteks antar budaya. Itu saja dari pembahasan teori uncertainty management atau yang disingkat sebagai AUM. Lebih dan kurang apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.